Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Restu Mulfajril dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi, dengan NIM A1D1 17031. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah perencanaan pembelajaran di semester 6 pada prodi saya. Baik, langsung saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Lampiran dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Tujuan penyusunan RPP sendiri adalah untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik agar dapat mencapai kompetensi dasar. RPP dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema. Jadi tujuan RPP tersebut di sini adalah untuk mencapai dari kompetensi dasar yang ingin kita capai begitu. Baik. Selanjutnya terdapat 3 komponen dalam penyusunan RPP, yaitu yang pertama, tujuan, meliputi audiens atau peserta didik, behavior atau perilaku, condition atau kondisi, dan degree atau tingkat keberhasilan. Biasanya ini kita singkat menjadi ABCD. A audience, B behavior, C kondisi, D degree. Baik, yang selanjutnya komponennya ada langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga ada penilaian. Selanjutnya, dalam pembuatan RPP sendiri tidak ada standar baku untuk format penulisannya. Guru bebas memilih, membuat, dan mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Baik, dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran terdapat kegiatan yang harus dikembangkan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dapat berupa pemberian motivasi belajar serta menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, atau dikenal dengan persepsi. Pada kegiatan pendahuluan ini bisa dikatakan cukup penting karena pada pembelajaran pendahuluan tersebut ini, guru diharapkan bisa membangkitkan semangat siswa atau mempersiapkan mental siswa maupun mental atau fisik siswa agar siap dengan pembelajaran yang akan kita berikan atau guru berikan. Di sini kita bisa melakukan variasi seperti melakukan ice breaking sebelum pembelajaran agar siswa kembali terfokus ataupun menjadi lebih semangat begitu. Baik, itu tadi pendahuluan. Jadi berisi pendahuluan begitu. Selanjutnya, inti berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai KD dengan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara integratif. Jadi inti adalah merupakan komponen utama pada rancangan pelaksanaan pembelajaran. Komponen ini berisi hal-hal apa saja yang akan guru lakukan atau
peserta didik lakukan. Ini sebagai pedoman begitu. Jadi dengan dibuatnya RPP, jadi proses pembelajaran yang akan kita lakukan bisa berjalan terarah, tidak kemana-mana, dan singkat, padat, jelas, sesuai dengan tuntutan KD maupun tujuan yang ingin kita capai pada suatu pembelajaran. Sini disebutkan bahwa penggunaan metode dalam RPP banyak berbagai macamnya. Penggunaan metode yang tepat pada suatu pembelajaran satu maupun pada pembelajaran lainnya memiliki hasil yang bagus apabila penggunaan atau pemilihan metode yang digunakan itu tepat. Selanjutnya ada media. Media yang kita gunakan bisa seperti bervariasi lah, mungkin media elektronik, media yang ada di kelas, media yang dibuat sendiri, ataupun media-media yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Fungsi media di sini juga sangatlah penting karena dengan adanya media kita bisa bisa membantu menyalurkan informasi yang ingin kita berikan kepada peserta didik akan menjadi lebih mudah. Dalam penggunaan media kita juga harus memilih medianya, ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi dalam penggunaan media, seperti menarik begitu, tidak membahayakan, tidak terlalu besar, mudah digunakan, tidak sulit dicari, ekonomis, efisien, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar ini bisa berupa guru, buku, maupun orang-orang ataupun orang-orang sekitar yang bisa kita jadikan sebagai narasumber begitu. Dan semuanya KD, media, metode, dan sumber belajar tersebut harus dilaksanakan secara integratif. Baik, bagian yang terakhir bagian selanjutnya, yaitu ada penutup berisi aktivitas antara guru dan siswa yang dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan. Pada bagian penutup ini, siswa diminta seperti memberikan kesimpulan atau refleksi, bisa juga seperti meminta kritik, saran, atau apa-apa saja yang harus kita perbaiki di pembelajaran berlangsung agar seperti kesalahan pada pembelajaran hari ini bisa kita perbaiki di pembelajaran yang akan datang. Bagian penutup juga sangatlah penting karena adanya evaluasi bisa membuat pembelajaran dari hari ke hari itu semakin baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Pada bagian penutup biasanya diberikan kesimpulan maupun arahan-arahan seperti itu, ataupun pemberian tugas, ataupun petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya kepada peserta didik. Dan juga ada doa biasanya di situ ya. Baik, itu tadi bagian penutup. Selanjutnya di akhir RPP juga terdapat penilaian pembelajaran, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Aspek yang dinilai yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kan kita ketahui bahwa dalam pembelajaran ada 3 aspek yang harus kita nilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ketiga aspek tersebut kita buat semacam rubrik ataupun proses-proses ataupun kisi-kisi pembelajarannya juga terdapat pada RPP, yang dimana proses penilaian tersebut dirancang dan dikembangkan sendiri oleh guru. Kriteria apa saja yang akan dinilai oleh guru sesuai dengan
isi dari komponen inti dari RPP yang telah dibuat tersebut. Penilaian pembelajaran juga bisa membantu guru dalam untuk merekap hasil belajar siswa, ataupun bisa juga untuk di kemudian hari ataupun besok kemudian hari maupun di masa yang akan datang bisa mengukur ataupun mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah meningkat, menurun, ataupun biasa-biasa saja. Bisa dijadikan pedoman untuk kemudian hari. Baik, itu tadi pembahasan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ingin memberikan kritik, saran, tambahan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.